Dunia tahu bahwa 2000 tahun yang lalu hidup seorang manusia yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Nazaret, di negara yang kini disebut dengan nama Israel. Dia menjelajahi daerah itu dan banyak orang mengikuti dia. Setelah beberapa tahun, para pemimpin agama di Yerusalem menganggap dia melakukan kejahatan dan menyerahkan dia untuk dihakimi oleh petinggi-petinggi Romawi. Mereka lalu menghukum mati dia dengan cara menyalibkan dia. Tak lama sesudah itu, para pengikutnya berkhotbah dalam nama Yesus Kristus yang mereka beritakan telah bangkit dari kematian. Dengan berlalunya waktu lebih banyak, orang menggabungkan diri dalam gerakan yang hari ini kita kenal dengan nama Gereja Kristen. Ini adalah fakta-fakta yang tidak dibantah bahkan oleh orang yang paling skeptis pun. Namun pada halnya yang lebih banyak dikatakan mengenai Yesus daripada apa yang telah disebut di atas. Dari mana dia berasal? Apa yang dia telah lakukan ketika hidup di muka bumi ini? Apa yang dapat dia kerjakan bagi kita sekarang manusia dinyatakan dalam Alkitab. Kita ini adalah satu-satunya catatan tentang Yesus yang ditulis oleh generasi dari orang-orang yang telah mendengarnya, mengajar dan melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Inilah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Yohanes menulis tentang dia, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Allah. Dapat kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Dialah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Para pemimpin agama pada zamannya memahami sekali bahwa Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Paulus menulis, ketika Yesus mati, Bapa menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Dia adalah Allah. Yang kedua adalah Yesus adalah anak Allah. Menurut Alkitab, anak Allah berarti Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah salah satu dari 3 pribadi yang membentuk Allah yang Esa. Konsep ini dikenal dengan nama Allah Tritunggal. Yesus menjadi manusia melalui kelahiran anak darah. Anak Allah yang kekal telah ada di dalam sorga. Melalui kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan sebagai manusia yang kemudian diberi nama Yesus. Dapat kita lihat dalam Matius 1 ayat 25. Untuk menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, Allah memilih seorang anak darah untuk melahirkan dia. Yang ketiga yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Setiap kali kita telah menaati Allah, kita disebut orang yang berdosa. Hukuman dosa adalah maut. Namun Allah dalam kasih-Nya ingin agar kita tidak binasa. Karena itu Dia mengutus Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan dunia. Anak Allah Yesus Kristus datang ke bumi untuk mati dan menggantikan kita. Karena Dia adalah hidup tanpa dosa. Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat untuk membayar dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia kemudian mendemonstrasikan kuasanya atas maut saat Dia bangkit dari kubur 3 hari setelah kematiannya. Yang keempat yaitu Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Di sepanjang hidupnya di muka bumi ini, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dalam Matius 8 ayat 16 adalah salah satu dari banyak mukjizat yang dilakukannya. Mengendalikan cuaca, melipat gandakan makanan,
dan menyediakan uang saat ada kebutuhan. Bahkan sesudah tidak ada lagi di dunia, Dia masih melakukan mukjizat dalam kehidupan orang-orang. Yesus mengubah hidup orang-orang yang mengikuti Kristus, berpaling dari dosa-dosa mereka. Dia mengusir 7 setan yang merusak Maria Magdalena, dan Maria kemudian menjadi pengikut setia yang bersaksi kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Zakheus, pemungut cukai, mengembalikan uang orang yang telah diperasnya ketika memungut cukai dan juga menyerahkan separuh dari hartanya kepada orang-orang miskin. Ketika para pengikut penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka sanggup mendeklarasikan berita mengenai Yesus melalui mukjizat-mukjizat dan dimerdekakan dari dosa. Yang ketujuh yaitu Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan Allah Bapa, sesudah Yesus bangkit dari maut, Dia naik ke surga, ke tempat di mana Dia ada sebelum jadi manusia. Dari sana Ia sanggup mendengar doa-doa kita. Dapat kita lihat dalam Roma 8 ayat 34. Yang ke-8 yaitu Yesus akan kembali untuk menghakimi semua manusia. Ketika manusia masih ada di muka bumi ini, Yesus berkata, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ketika Yesus datang kembali, Dia akan memisahkan mereka yang akan hidup bersamanya selama-lamanya dari mereka yang akan menerima hukuman. Yang terakhir yaitu Yesus Kristus akan menerimamu jika kamu datang kepadanya. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan berkurang. Barang siapa yang datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Dapat kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 37. Itulah sebabnya Dia datang ke bumi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tidak menjadi masalah apa yang pernah ada perbuat, Yesus masih ingat Anda datang kepadanya. Dia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32.